Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita belajar tentang nilai-nilai dasar etika karena kode etik yang mata kuliah yang saat ini kita pelajari adalah kode etik psikologi ya. Sebagai pengantar atau sebagai pendahuluan kita belajar dulu tentang teori-teori dasar etika ya. Eh, apa itu etika? Kita sering mendengar kata etika ya. Ini biasanya dipelajari di filsafat filsafat umum ya. Kalian berarti kalau sudah semester 6 sudah belajar tentang filsafat dan etika. Jadi ini saya cuma memberikan selintas pandang saja ya tentang etika. Nanti kita fokusnya pada kode etiknya saja ya, kode etik psikologinya. Etika ini berasal dari bahasa Yunani ya, ethos yang artinya adalah budaya, adat, kebiasaan, perilaku, atau karakter. Nah, secara umum etika adalah peraturan atau norma yang dapat digunakan sebagai acuan bagi seseorang berperilaku yang berkaitan dengan tindakan baik dan buruk yang dilakukan oleh seorang dan merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab moral. Jadi etika itu peraturan yang digunakan sebagai acuan pada seseorang apakah tindakan ini baik atau buruk untuk dilakukan. Etika diperlukan dalam kita berbicara, kemudian kita bekerja, kemudian kita berperilaku, berpakaian, dan bergaul. Jadi kenapa etika ini harus ada? Karena memang ketika individu berhubungan dengan individu yang lain atau berinteraksi dengan individu yang lain, tentunya nanti akan terjadi gesekan-gesekan ya. Kenapa? Karena memang pada dasarnya tidak ada orang yang sama cara berpikirnya, cara bersikapnya, cara berperilakunya. Kalau kita mengingat mata kuliah psikologi kepribadian ya, yang namanya personal, yang namanya individu, pasti dia sifatnya khas ya. Tidak ada di dunia ini yang memiliki wajah karakter yang sama persis, tidak ada ya. Makanya ketika berhubungan dengan orang lain pasti akan terjadi gesekan-gesekan atau perbedaan ya, sepemahaman terkait dengan pemikirannya atau perilakunya. Nah, dan jika tidak ada etika, maka manusia akan semaunya sendiri. Makanya di psikologi pun ada atau dipelajari yang namanya kode etik ya. Kode etik dalam bekerja, dalam memberikan pelayanan psikologi, dalam melakukan konseling, dalam melakukan penelitian terkait dengan ilmu psikologi, seperti itu. Kemudian landasan etika. Etika itu berasal dari mana? Ada yang berasal dari nilai, kemudian moral, dan etiket. Nilai itu apa? Nilai adalah keyakinan atau perilaku yang dimiliki oleh seseorang yang itu sifatnya bebas mengenai kemaknaan seseorang, kemaknaan suatu benda, ide, dan tindakan. Jadi kalau nilai ini pasti berbeda-beda ya masing-masing orang, karena masing-masing individu itu memaknai suatu benda, memaknai suatu ide dan tindakan itu berbeda-beda. Contohnya misalkan Contohnya misalkan seperti tindakan membolos kuliah kayak gitu ya, tindakan membolos kuliah. Ada yang memaknai membolos kuliah itu biasa saja, ada yang wah itu sangat negatif kayak gitu, atau itu sesuatu hal yang buruk kayak gitu. Jadi masing-masing orang memiliki keyakinan perilaku yang berbeda-beda terkait dengan ide, tindakan, dan seseorang.
Kemudian moral. Moral ini adalah istilah manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Jadi mengacu pada standar personal individu mengenai apa yang benar dan apa yang salah dalam berperilaku. Moral ini menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang tertentu dalam berperilaku di masyarakat. Kalau moral lebih luas lagi ya, kalau tadi nilai-nilai itu secara personal ya, berbeda-beda masing-masing orang, tapi kalau moral ini lebih luas lagi ya, jadi tidak hanya individu tapi sekelompok orang dalam masyarakat. Prinsip dari moral apa? Prinsipnya kesetiaan, kemurahan hati, kemudian kejujuran, keadilan. Jadi lebih luas konsep tentang keadilan, konsep tentang kejujuran, kesetiaan ini seluruh dunia memberikan penilaian bahwa hal itu adalah positif, seperti itu. Kemudian etiket. Etiket ini adalah alat yang merupakan yang dikenal, diketahui, diulang, serta menjadi kebiasaan dalam bertindak. Jadi dari nilai, dari moral, kemudian menjadi suatu kebiasaan, diulang-ulang, itu namanya adalah etiket. Seperti cara kita duduk, kemudian cara makan, kalau di Jawa atau di Indonesia sopan santunnya atau nilai moralnya biasanya kalau makan itu dengan duduk, seperti itu contohnya. Kemudian etika dan etiket, apa persamaan dan perbedaannya? Persamaannya sama-sama menyangkut tindakan dan perilaku manusia, jadi sama-sama mengatur perilaku manusia yang sifatnya normatif atau sifatnya umum ya. Kemudian perbedaannya, kalau etika menyangkut cara perbuatan yang harus dilakukan dan memberikan norma tentang perbuatan itu sendiri. Kalau etiket memberikan dan menunjukkan cara yang tepat. Jadi menyangkut apakah suatu perbuatan itu bisa dilakukan antara ya dan tidak. Tadi penjelasan di awal kalau etiket itu sudah pada kebiasaan atau diulang-ulang ya. Kemudian kalau etika ini apa yang seharusnya dilakukan. Jadi etika itu perbuatan, kemudian kalau etiket cara yang tepat dalam bertindak. Apakah perbuatan tersebut bisa dilakukan. Selanjutnya, perbedaan yang kedua, etika ini sifatnya lebih mutlak ya. Mutlak berarti agak paten kayak gitu. Prinsipnya sangat universal dan tidak bisa tawar-menawar. Seperti tadi ya, konsep keadilan, kemudian kejujuran, kemurahan hati, itu mutlak seluruh Indonesia, seluruh dunia sepaham dengan hal tersebut. Kemudian kalau etiket ini sifatnya relatif, jadi terjadi keragaman dalam menafsirkan suatu perilaku yang sesuai dengan etiket. Seperti tadi etiketnya makan ya, di Indonesia atau di budaya timur biasanya sebagian besar itu makannya itu duduk. Namun kalau di budaya barat biasanya ada etiket makan di pesta kayak gitu, sering ya kita lihat makan dengan berdiri. Jadi sudah menurut mereka ya sudah umum ya, sudah ini sudah biasa. Jadi sangat beragam ya dalam menafsirkan perilaku tersebut. Kemudian perbedaan yang ketiga, etika lebih menyangkut aspek internal manusia. Jadi manusia tidak bisa bersifat kontradiktif. Jadi kalau misalkan dia memiliki etika yang bagus, yang ditampakkan juga yang baik. Namun kalau etiket ini hanya menyangkut lahiriah saja. Jadi kadang dia
memiliki perilaku yang sopan. Pada kenyataannya dia memiliki jiwa berandal, misalkan seperti itu. Itu adalah etika, berarti masih bisa dimanipulasi. Tapi kalau etika ini sudah tertanam dalam diri individu tersebut. Selanjutnya, macam-macam etika. Ini yang pertama ada etika sifatnya deskriptif, jadi melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas, seperti adat kebiasaan, kemudian tindakan yang diperbolehkan atau tidak, kayak gitu. Etika deskriptif ini mempelajari moralitas yang terdapat pada individu-individu tertentu dalam kebudayaan atau culture yang tertentu dalam suatu periode sejarah yang tertentu. Ini sifatnya hanya melukiskan saja, jadi tidak memberikan penilaian. Dia tidak mengemukakan penilaian tentang moral. Contohnya misalkan kebudayaan di suku tertentu, misalkan kadang kita memiliki kebiasaan misalkan kumpul-kumpul dengan misalkan ketika ada keluarga yang ada salah satu keluarga yang meninggal dunia, nah biasanya kita tradisinya memberikan sumbangan pada keluarga yang ditinggalkan. Nah, itu adalah kebiasaan atau tindakan yang seharusnya dilakukan di budaya tersebut. Namun ketika kita melihat drakor ya, film Korea, kalau misalkan ada orang yang meninggal, kemudian kita istilahnya takziah kayak gitu, di sana malah makan-makan untuk nggak tahu fungsinya apa, yang penting budayanya itu di sana makan-makan di tempat orang yang meninggal tersebut. Nah, itu kalau deskriptif dia hanya menggambarkan saja ya, melukiskan berarti budayanya seperti itu tanpa memberikan suatu penilaian. Selanjutnya ada etika normatif. Ini sudah berdiskusi mengenai moral. Jadi etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh individu. Normatif ini sudah memberikan penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang diputuskan. Jadi kalau normatif ini sudah pada penilaian apakah perilaku ini positif atau negatif. Kemudian ada metaetika, ini cara lain untuk mempraktekkan etika sebagai ilmu. Metaetika ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah melebihi atau melampaui. Yang dibahas bukanlah moralitas secara langsung, namun ucapan kita di bidang moralitas. Jadi metaetika ini bergerak pada taraf lebih tinggi daripada perilaku etis. Jadi tarafnya adalah bahasa etis. Kalau sudah berperilaku etis, kemudian bahasa yang digunakan juga bahasa yang sangat etis ya, sangat bagus kayak gitu, sangat sopan. Dapat dikatakan bahwa metaetika ini mempelajari logika khusus dari bahasa-bahasa yang sifatnya etis. Nah, ini adalah macam-macam etika ya. Ada etika yang sifatnya umum, ada etika yang sifatnya khusus. Nah, yang sifatnya khusus ini dibagi menjadi dua, etika individu dan etika sosial. Kita akan bahas satu persatu.